wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatun Hasanah, NIM 053 dari PTI 19A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum Wi-Fi LAP dengan WLC dan radio server. A. Tujuan 1. Memahami fungsi radio server. 2. Mensimulasikan Wi-Fi dengan WLC dan radio server. B. Dasar teori. Pengertian radio server. Radius atau Remote Authentication Dial-in User Service Server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Radio server pada awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Tetapi, kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up, seperti halnya Virtual Private Networking atau VPN, akses point nirkabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Radius banyak dipakai provider dan ISP internet untuk autentikasi dan billingnya. Radius merupakan salah satu solusi murah untuk para pengagas sistem hotspot. Server AAA. AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. AAA protocols digunakan untuk administrasi network access dan device administration. Authentication memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. Identifikasi bisa dari username dan password atau sertifikat. Authorization mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi. Mengautorisasi command set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka. Memberikan izin kepada perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. Biasanya, perbedaan hak akses command setnya juga berbeda. Accounting merekam command yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. Yang direkam biasanya adalah command, session ID, session statistik, dan session state. Cara kerja radio server. Radius merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS atau Network Access Server dengan AAA server. Ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi yang diperolehnya dari user ke server radius. Server radius akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya, baik internal, eksternal, maupun server radius lain. Jika terdapat informasi yang cocok, server radius akan mengizinkan user tersebut untuk digunakan. Jika tidak, maka user tersebut akan ditolak. Berdasarkan informasi ini, NAS memutuskan untuk melanjutkan atau memutuskan koneksi dengan user. Selanjutnya, NAS mengirimkan data ke server radius untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan user dalam jaringan. Manfaat radio server. Setiap sesi pengguna individu dienkripsi secara unik yang mencegah pengguna lain memperoleh informasi pribadi. Ini berbeda dari jaringan WPA-PSK di mana setiap pengguna berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah dideautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enkripsi unik yang sesuai. Network permission, seperti kebijakan firewall, penjadwalan, dapat ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. C. Percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan 3 Wi-Fi LAP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur LAP dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi, user akan menggunakan radio server agar user dapat diatur terpusat. Langkah percobaan. 1.
Membuat skema jaringan seperti gambar dengan menggunakan device WLC-PT, server PT, LAP-PT, switch 2960, dan tablet sebagai klien. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masukkan server, kemudian masukkan WLC, lalu masukkan switch, kemudian masukkan 3 LAP-PT, dan juga 3 tablet sebagai klien. Kemudian hubungkan antara WLC dengan switch, kemudian hubungkan server dengan switch, dan hubungkan switch dengan masing-masing LAP. Dua, setting IP radio server secara statik dengan IP address 192.168.1.3/24. Caranya, klik radius, kemudian config, fast ethernet 0, IP address diisi dengan 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. 3. Aktifkan AAA service, tambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk end device klien. Caranya, klik radius, kemudian service, pilih AAA, kemudian klik on. Client name diisi dengan WLC-ku, kemudian client IP diisi dengan 192.168.1.2 dengan secret 123456778, kemudian add. Username diisi U1, password U1, add. Username U2, password U2, add. Dan username U3, password U3, add. Kemudian tutup. 4. Setting IP WLC server secara statik dengan IP address 192.168.1.2/24. Caranya dengan klik WLC, kemudian config, management, IP address diisi dengan 192.168.1.2, subnet mask sudah terisi otomatis dengan default gateway 192.168.1.1. Langkah yang kelima, aktifkan DHCP service di WLC seperti gambar. Caranya dengan klik WLC, kemudian DHCP, service on, full name diisi dengan full, strip WLC dengan default gateway 192.168.1.1, DNS server 0.0.0.0,
start IP address 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Maksimum number of user 10. TFTP server 0.0.0.0 dengan WLC address 192.168.1.2. Kemudian add hingga muncul seperti berikut. Langkah selanjutnya, rename masing-masing LAP secara berturut-turut dari kiri ke kanan, yaitu LT1, LT2, LT3. Caranya, klik LAP yang pertama, kemudian aktifkan, lalu config, display name diganti dengan LT1. Klik LAP yang kedua, aktifkan, kemudian config, display name diganti dengan LT2. Kemudian LAP yang ketiga, klik, aktifkan, config, display name diganti dengan LT3. Langkah yang ketujuh, create new SSID di WLC secara berturut-turut. LT1 sama dengan AP1, LT2 sama dengan AP2, dan LT3 sama dengan AP3 dengan authentication WPA dengan radius server setting IP address 192.168.1.3 dengan shared secret 12345678. Caranya dengan klik WLC, kemudian wireless LAN, name diisi dengan LT1 dengan SSID AP1, authentication WPA, IP address radius 192.168.1.3 dengan share secret 12345678, kemudian klik save. Selanjutnya klik new, name diisi dengan LT2 dengan SSID AP2, authentication WPA, IP address radius 192.168.1.3 dengan share secret 12345678. Klik save, kemudian new, name diisi dengan LT3 dengan SSID AP3 dengan authentication WPA dengan IP address 192.168.1.3, share secret 12345678, dan save. Langkah ke-8, setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantai access point terpasang. Caranya dengan klik WLC, kemudian klik AP Groups, kemudian klik New dengan name LT1, pasangkan antara LT1 dengan LT1, kemudian save, kemudian New, name LT2, wireless LAN LT2 dengan access point LT2, kemudian save, dan new, name LT3, pasangkan LT3 dengan LT3, kemudian save. Langkah ke-9, setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan, serta berturut-turut gunakan user U1 untuk AP1, U2 untuk AP2, U3 untuk AP3, dan amati koneksi tablet setelahnya.
Caranya, klik tablet 1, kemudian wireless 0, SSID diganti dengan AP1, Authentication WPA dengan user ID U1 dengan password U1, kemudian IP configuration DHCP hingga muncul IP yang telah disediakan, kemudian tutup. Kemudian klik tablet 2, wireless 0, SSID diganti dengan AP2, Authentication-nya WPA dengan user ID U2, password U2, IP configuration DHCP hingga muncul IP yang telah disediakan. Selanjutnya, klik tablet ketiga, pilih config wireless, kemudian SSID diganti dengan AP3, Authentication WPA, user ID U3, password U3, IP configuration DHCP hingga muncul IP address yang telah disediakan. Cobalah ganti SSID pada tablet 2 dengan AP1, tablet 3 dengan AP1, dan amati koneksi tablet setelahnya. Sebelumnya, tablet 1 terhubung dengan LT1, tablet 2 LT2, tablet 3 LT3. Sekarang kita ganti tablet 2 SSID menjadi AP1 dan tablet 3 SSID diganti juga dengan AP1. Maka semua tablet akan terhubung ke LT1. Selanjutnya kita akan amati jika tablet 1 kita ganti SSID-nya menjadi AP2, kemudian tablet 2 SSID diganti dengan AP2 dan tablet 3 SSID diganti dengan AP2. Maka semua tablet tersebut akan terhubung ke LT2. Satu lagi, kita akan coba tablet 1 SSID kita ganti dengan AP3 dan tablet 2 SSID kita ganti dengan AP1. Maka tablet 1 terhubung dengan LT3, tablet 2 terhubung dengan LT1, dan tablet 3 terhubung dengan LT2. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.